Ruang Dewa Beladiri, bab 1256 sampai dengan 1260. Bab 1256 tingkat ke-6 alam aspek Dharma. Kecepatannya sangat tinggi, dan kecepatan tebasan pedangnya bahkan lebih cepat lagi. Dalam sekejap mata, ratusan atau bahkan ribuan serangan dilancarkan, seperti tetesan hujan yang jatuh di Ye Xiwen. Jika kita membandingkan kecepatannya sudah mencapai titik ekstrim. Saat ini, Ye Xiwen tidak memilih untuk melawannya secara langsung, melainkan memilih untuk terus menghindar. Ia menggunakan teknik gerakan sayap iblis, yang merupakan salah satu teknik gerakan paling canggih di dunia. Jika tingkat kultivasinya tidak jauh lebih rendah daripada Ye Jianzong bahkan tidak akan mampu meraih sehelai pun pakaiannya. Namun demikian, tidak satu pun dari bilah-bilah seperti hujan itu berhasil mengenai Ye Xiwen. Bahkan ketika beberapa berhasil mengenai Ye Xiwen, bilah-bilah itu dibelokkan oleh cermin asal surgawi. Luka-luka sporadis ini tidak dapat menyebabkan masalah besar bagi Ye Xiwen. Sikat, sikat, sikat. Kecepatan pedang Ye Jianzong meningkat pesat, hampir melepaskan semua kemampuan hidupnya. Namun, tidak ada cara untuk menghentikannya. Meskipun Ye Xiwen sedang menembus ke level berikutnya, kecepatannya sama sekali tidak lambat. Dia telah lama mengembangkan kemampuan untuk melakukan banyak hal sekaligus. Meskipun menembus level dan bertarung pada saat yang sama agak sulit baginya, dia masih bisa menghindar tanpa masalah. Terutama dengan bantuan pohon kuno Mingxin, Ye Xiwen dapat mempertahankan keadaan paling tenang setiap saat. Meskipun keadaan ini tidak memungkinkannya untuk melepaskan alam semesta batinnya seperti beberapa orang dan melepaskan kekuatan tempur yang luar biasa, keadaan ini memungkinkannya untuk memanfaatkan setiap sedikit kekuatan tempurnya. Terutama selama terobosan, kondisi mental seseorang sangatlah penting, karena satu kesalahan kecil saja dapat menyebabkan penyimpangan Qi, yang cukup umum terjadi. Namun, Ye Xiwen pertama kali memiliki ruang misterius, dan kemudian pohon kuno Mingxin, sehingga apa yang disebut penyimpangan Qi praktis merupakan istilah legendaris baginya, dia belum pernah mengalami penyimpangan Qi. Namun, ini bukan berarti dia tidak menyadari betapa berbahayanya berada dalam keadaan kerasukan setan, justru karena itulah dia harus lebih berhati-hati. Intisari sejati di dalam tubuhnya tumbuh semakin kuat, terus-menerus mengikis kekuatan tingkat ke-6 alam aspek Dharma. Dia berjalan santai, namun setiap langkahnya seolah mencapai titik buta pedangnya. Hal ini sangat mengejutkan Ye Jianzong, karena itu berarti lebih dari sekadar kecepatan, yang lebih penting, itu berarti Ye Xiwen telah memahami teknik pedangnya, yang merupakan aspek paling menakutkan. Kemampuan pedangnya juga merupakan seni bela diri tingkat rendah. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun di keluarga Ye untuk menguasai kemampuan pedang ini. Mustahil bagi seseorang untuk menembus kemampuan pedangnya pada pertemuan pertama dan bertukar serangan. Namun Ye Xiwen tampaknya menunjukkan tanda-tanda hal tersebut. Tanpa disadarinya, Ye Xiwen sedang melakukan banyak hal sekaligus saat ini. Ia secara bersamaan berusaha menembus ke tingkat ke-6 alam aspek Dharma, menghindari serangan, dan menggunakan ruang misterius untuk menyimpulkan kelemahan dalam teknik pedangnya. Bahkan setelah mendapatkan pohon kuno Mingxin, Ye Xiwen jarang memilih untuk melakukan hal ini. Saat ini, meskipun dia masih terlihat tenang, sebenarnya dia beroperasi dengan kapasitas penuh, seperti mesin yang sudah berjalan dengan daya maksimal. Kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan dia benar-benar lumpuh. Waktu berlalu detik demi detik. Setiap menit berlalu, kekuatan Ye Xiwen meningkat, tetapi Ye Jianzong semakin cemas. Pertempuran secara bertahap memasuki tahap akhir. Di langit, pertempuran antara dua ahli alam surgawi setengah langkah itu secara bertahap melemah. Ye Jianshan telah memperoleh keunggulan yang luar biasa. Meskipun mereka berdua adalah ahli alam surgawi setengah langkah, terdapat kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Saya tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Ye Xiwen hampir sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi dan terobosan, sehingga tidak menyadari berlalunya waktu. Sialan, Ye Jianzong akhirnya menyadari bahwa keadaan tidak bisa terus seperti ini. Jika terus berlanjut, situasinya akan berubah total begitu Ye Xiwen berhasil menembus pertahanan. Pada saat itu, pandangannya beralih ke Ye Qianhe di sampingnya, dan dia menebas Ye Qianhe dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dia melirik Ye Xiwen dari sudut matanya. Dia bertaruh apakah Ye Xiwen akan begitu dingin hingga mengabaikan Ye Qianhe. Jika Ye Xiwen peduli pada Ye Qianhe, itu sama saja dengan mengganggu proses terobosan.
Jika Ye Xiwen tidak peduli, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Ye Qianhe tercengang. Dia tidak menyangka Ye Qianhe akan tiba-tiba menyerangnya. Dia sangat mengerti bahwa Ye Qianhe mencoba menggunakan dirinya untuk memancing Ye Xiwen agar mau rela datang menemui kematiannya. Menjijikkan, kata Ye Qianhe dengan marah. Boom! Tepat saat pedang Ye Jianzong hendak menyerang Ye Qianhe, seberkas cahaya merah darah turun tepat di depan Ye Qianhe, dan pedang itu menghantam cahaya merah darah tersebut. Terjadi tabrakan yang mengerikan. Meskipun Ye Jianzong gagal membunuh Ye Qianhe, dia telah mencapai tujuannya, memaksa Ye Xiwen untuk bertindak. Adapun Ye Qianhe, dia hanyalah orang biasa dan tidak layak disebut-sebut. Perbedaan kekuatan antara kedua pihak berarti Ye Qianhe bahkan tidak mampu menahan beberapa gerakan Ye Jianzong. Lagi pula, tidak semua orang mesum seperti Ye Xiwen. Namun, dia salah. Meskipun Ye Xiwen telah bergerak, jelas bukan berarti dia telah mengganggu terobosannya seperti yang dia pikirkan. Sebaliknya, dia telah menyelesaikan terobosannya. Energi darahnya yang kuat melonjak berputar-putar, dan dia melayang di kehampaan. Bahkan ekspresi dinginnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia akhirnya mencapai tingkat ke-6 dari alam aspek Dharma. Setelah mencapai tingkat ke-6 alam aspek Dharma, kekuatannya mengalami perubahan yang luar biasa, pada dasarnya mencapai terobosan dalam satu langkah. Langkah ini sangat sulit, dan meskipun waktunya tidak lama, dia memahami betapa beratnya proses tersebut. Dia mampu menaklukkan orang-orang yang berkedudukan lebih tinggi, tetapi justru karena itulah, setiap langkah yang diambilnya jauh lebih sulit daripada bagi orang biasa. Saat ia melangkah ke tingkat ke-6 alam aspek Dharma, energi dari buah suci darah terpencil yang tersisa di tubuhnya sepenuhnya terserap dalam sekejap, dan alamnya yang sebelumnya tidak stabil menjadi stabil dalam sekejap. Anjing tua, kau bahkan punya batasan yang lebih rendah dari yang kubayangkan. Kata Ye Xiwen dingin. Melihat Ye Xiwen akhirnya berhasil menembus pertahanan, Ye Qianhe sangat gembira, bukan hanya karena dia sudah terbebas dari bahaya, tetapi juga karena dia benar-benar bahagia atas keberhasilan Ye Xiwen. Pemenang mengambil semuanya, yang kalah tidak ada apa-apa. Prinsipnya sangat sederhana, kurasa aku tidak perlu mengajarimu itu. Ye Jianzong tidak peduli dengan kata-kata tidak sopan Ye Xiwen. Hanya yang tertawa terakhir yang tertawa paling baik. Itu pepatah yang bagus, pemenang adalah raja dan pecundang adalah bandit. Tapi jika kau pikir kau akan menjadi pemenang, maka kau sangat salah. Ye Xiwen mencibir, dan segera melangkah maju. Dia tidak repot-repot mengatakan apapun lagi kepada Ye Jianzong. Sosoknya melesat menembus langit seperti bola meriam dan bergegas ke sisi Ye Jianzong. Kecepatannya sangat tinggi sehingga ia seperti pisau, membelah udara dengan sempurna. Setelah sosoknya melesat melewatinya, terdengar serangkaian suara gemuruh di belakangnya saat udara benar-benar hancur berkeping-keping. Anda bisa membayangkan betapa cepatnya dia. Tinju debu bintang pemusnah besar, hari ini aku akan menghajarmu sampai mati, anjing tua, dan memotong cakar yang telah diulurkan paviliun giok emas di aula penegakan hukum. Ye Xiwen mencibir, dan kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya mulai mengembun di tinjunya, yang juga membawa sedikit kekuatan petir, dan dia langsung menghantamkan tinjunya ke bawah. Tebasan Kaisar Pedang. Ye Jianzong tak berani meremehkan serangan Ye Xiwen. Ye Xiwen saja sudah membuatnya takjub, apalagi setelah terobosan yang dilakukannya. Pedang berharga di tangannya membelah aura pedang sepanjang lebih dari 100 kaki, menebas ke arah Ye Xiwen. Ledakan. Kekuatan tinju Ye Xiwen langsung menghancurkan energi pedang, lalu menghantam Ye Jianzong dari udara. Bang! Ye Jianzong memuntahkan seteguk darah dan terlempar jauh, menghantam tanah dan menciptakan kawah besar, persis seperti ahli alam aspek Dharma tingkat 9 yang memberontak sebelumnya, tanpa perbedaan sedikitpun. Sama seperti Ye Jianzong sebelumnya, Ye Xiwen memanfaatkan keunggulannya dan memahami prinsip mengejar musuh tanpa henti. Mustahil, bagaimana mungkin dia sekuat itu? Seru Ye Jianzong dengan tak percaya, matanya membelalak. Mulut harimaunya benar-benar retak dan tulangnya patah. Bisa dibayangkan betapa mengerikan kekuatan pukulan Ye Xiwen pada pedang panjangnya. Mengejar bintang dan meraih bulan saja sudah cukup. Ye Xiwen kini mampu menghancurkan sebuah bintang kecil dengan satu pukulan. Namun, Ye Jianzong masih tidak percaya, karena meskipun Ye Xiwen telah berhasil menembus pertahanannya, situasinya seharusnya tidak berubah begitu cepat secara tiba-tiba, dia sama sekali tidak mampu menahan banyak pukulan Ye Xiwen. Jadi, tak peduli berapa tahun kau hidup,
inilah semua kultivasi yang telah kau capai. Ye Xiwen mencibir, muncul di hadapan Ye Jianzong seolah-olah dia bergerak menyamping. Bang! Ye Xiwen meninju dada Ye Jianzong tepat di bagian dada, menciptakan penyok besar di dadanya. Organ dalam yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur berkeping-keping akibat kekuatan pukulan itu. Ye Jianzong meninggal karena pendarahan dari ketujuh lubang tubuhnya, dia benar-benar diguncang sampai mati. Melihat Ye Jianzong terbunuh, Ye Xiwen akhirnya menghela napas lega. Dia tahu bahwa kemenangan ini agak beruntung. Meskipun kekuatannya telah meningkat, dia belum mampu membunuh Ye Jianzong dengan 2 pukulan. Hanya karena Ye Xiwen telah menguasai pikirannya dan menakutinya dengan sikap garang Ye Xiwen sehingga Ye Xiwen dapat dengan mudah mengalahkannya. Jika tidak, pertempuran akan berlanjut untuk beberapa waktu. Ye Xiwen mengulurkan satu tangannya, dan cahaya berdarah menyelimuti mayat Ye Jianzong. Mayatnya langsung berubah menjadi bola cahaya berdarah dan diserap oleh cermin asal surgawi. Semua kekayaan di tubuhnya juga jatuh ke tangan Ye Xiwen. Hancurkan mayatnya dan tutupi buktinya. Meskipun Ye Jianzong yang melancarkan serangan mendadak terlebih dahulu, jika masalah ini meningkat, itu bisa menjadi urusan yang sangat merepotkan. Lebih baik biarkan saja dia menghilang. Bab 1257 Pembantaian 8 arah. Setelah kematian Ye Jianzong, seluruh kekayaannya secara otomatis jatuh ke tangan Ye Xiwen. Keduanya berada di tingkat ke-9 alam aspek Dharma, tetapi dibandingkan dengan Huan Hu, Ye Jianzong adalah seorang miliarder sementara Huan Hu tidak memiliki uang sepeser pun. Ini bukan soal perbedaan kristal spiritual. Dari segi kristal spiritual saja, Ye Jianzong hanya memiliki 6 miliar, yang sama dengan Ye Xiwen di puncak kekuatannya. Lagi pula, di tempat seperti penjara penegakan hukum, tidak ada energi spiritual. Jika ingin berkultivasi, hanya bisa mengandalkan kristal spiritual. Sulit bagi siapapun untuk memiliki terlalu banyak kristal spiritual yang tersisa. Sama seperti pertempuran singkat dan terobosan barusan, Ye Xiwen melahap 500 juta dari 1 miliar kristal spiritual yang telah ia rebut dari rubah ilusi dalam sekali serang. Di satu sisi, ia harus menjaga pengoperasian pohon kuno Mingxin, dan di sisi lain, ia harus menggunakan ruang misterius untuk menyimpulkan kelemahan dalam teknik pedang Ye Jianzong. Ini adalah teknik pedang tingkat bumi teratas, dan konsumsi energi untuk menyimpulkannya sangat besar. Ye Xiwen hanya menyimpulkan kelemahan di dalamnya, dan tidak mencoba menyimpulkan keseluruhan teknik. Jika tidak, konsumsi energinya akan jauh lebih besar dari ini. Di sisi lain, seseorang juga harus mengonsumsi sejumlah besar kristal spiritual untuk berkultivasi bersamaan dengan energi buah suci darah terpencil. Konsumsi kristal spiritual ini akan membuat orang biasa pingsan hanya dengan mendengarnya. Yang lain tentu saja tidak mengonsumsi energi sebanyak Ye Xiwen, tetapi di tempat seperti penjara penegakan hukum, konsumsi energinya berkali-kali lebih besar daripada di luar. Dengan kata lain, meskipun kultivasi mereka berkembang pesat, pengeluaran energinya jauh lebih tinggi. Kekayaan sejati Ye Jianzong terletak pada berbagai material langka dan berharga yang telah ia kumpulkan selama ribuan tahun, serta banyak material langka untuk memurnikan senjata dan pil. Ini adalah hal-hal yang tidak dimiliki Huan Hu, karena sebelum Huan Hu memasuki penjara surgawi penegakan hukum, semua kekayaannya telah diambil. Penjara surgawi penegakan hukum sendiri tidak menghasilkan banyak material langka dan berharga, jadi meskipun dia bisa menjarahnya, jumlahnya akan terbatas, jauh lebih sedikit daripada yang bisa diperoleh anggota keluarga Ye yang terhormat seperti Ye Jianzong. Pada saat ini, Ye Xiwen akhirnya mengerti mengapa para penjahat itu selalu menargetkan anggota keluarga Ye. Dibandingkan dengan penjahat lain, anggota keluarga Ye memang kaya raya, dibandingkan dengan mereka, para penjahat itu hanyalah sekelompok orang miskin yang melarat. Saat Ye Xiwen masih menghitung keuntungannya, Ye Qianhe melangkah maju dan berkata, Ye Jianzong itu pantas mati. Beraninya dia menyerang pejabat yang berjasa. Dia pantas mati tanpa tempat pemakaman. Tapi untungnya, dia sudah dibunuh oleh pemimpin bandit. Bahkan jenazahnya pun sudah dibawa pergi. Saat laporan diserahkan, setidaknya dia bisa dicantumkan sebagai martir. Sungguh kesepakatan yang menguntungkan baginya. Ye Xiwen melirik Ye Qianhe. Sejak mereka tiba, Ye Qianhe benar-benar berada di pihaknya, suka atau tidak suka. Dia tidak punya pilihan selain membela Ye Xiwen karena Ye Jianzong baru saja mencoba membunuh mereka. Mereka tidak punya pilihan lain selain melawan mati-matian. Tetapi sekarang Ye Jianzong telah meninggal,
mereka harus menyepakati satu cerita, bahwa Ye Jianzong meninggal di tangan seorang pengkhianat setelah ia datang. Hanya dengan cara ini mereka dapat membersihkan diri dari kecurigaan. Terlepas dari apakah Ye Jianzong menyerang duluan, dia tewas di tangan sendiri selama penumpasan pemberontakan. Jika seseorang menggunakan insiden ini untuk membuat keributan, banyak orang mungkin akan mempermasalahkannya. Ye Siwen memang baik-baik saja, lagi pula, dia memegang gelar juara dalam turnamen pertarungan upacara pengorbanan keluarga, dan bahkan Kepala Balai Penegakan Hukum sangat menghargainya. Tapi siapakah dia? Bisakah dia dibandingkan dengan Ye Siwen? Dia bisa menjadi kambing hitam jika tidak berhati-hati. Meskipun dia setia kepada keluarga Ye, dia tidak bodoh. Dia tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi yang begitu jelas. Tidak, Ye Jianzong tidak tewas di tangan pemimpin bandit itu. Kami bahkan belum pernah melihatnya. Ye Siwen menyipitkan matanya. Apa hubungannya menghilangnya dia selama pertempuran dengan kami? Kami bahkan belum pernah melihatnya. Ye Qianhe sedikit terkejut, tidak menyangka Ye Siwen akan lebih kejam darinya. Jika Ye Jianzong tewas di tangan pemimpin bandit, keluarganya akan menerima berbagai hadiah. Keluarga Ye tidak pernah pelit dalam memberikan hadiah kepada para jenius dan martir. Namun, jika seseorang hilang selama pertempuran, maka situasinya menjadi sangat berbeda. Hilang bisa berarti terbunuh dalam pertempuran atau melarikan diri. Meskipun dalam situasi di mana kemenangan sudah pasti, kemungkinan melarikan diri rendah dan lebih mungkin orang tersebut tewas dalam pertempuran, selama belum dikonfirmasi dan jenazahnya tidak dapat ditemukan, apapun bisa terjadi. Namun, saat ini dia sepenuhnya mendukung keputusan Ye Siwen. Barusan, Ye Jianzong tanpa malu-malu menggunakannya untuk memaksa Ye Siwen bertindak. Jika Ye Siwen tidak ikut campur, dia pasti sudah mati di tangan anjing tua Ye Jianzong itu sejak lama. Bagaimana mungkin dia bisa menentang Ye Siwen sekarang? Baiklah, ayo pergi. Jangan biarkan sisa-sisa mereka lolos. Ye Siwen menyipitkan matanya dan langsung menyerang beberapa pendekar alam transenden yang mencoba melarikan diri. Sekarang, para ahli bela diri di alam transenden tidak lagi menjadi ancaman baginya, berapapun jumlah yang datang, itu tidak akan membuat perbedaan. Bagus, haha, ayo kita bunuh para pengkhianat ini sepuas hati kita. Ye Qianhe tertawa terbahak-bahak, matanya bersinar terang, dan mulai menghabisi para pengkhianat itu. Meskipun kekuatannya tidak sebaik Ye Siwen, dia tetap sulit dikalahkan di antara para pemberontak yang masih berada di gunung. Saat bertarung, Ye Siwen melahap kristal spiritual untuk memperkuat kultivasinya di alam aspek Dharma tingkat 6. Ye Qianhe juga cukup bersemangat. Meskipun para pemberontak lemah ini tidak memiliki banyak kekayaan, jumlah mereka akan menjadi cukup banyak. Ye Siwen tidak memperebutkan kekayaan yang tersebar ini dan menyerahkan semuanya kepada Ye Qianhe. Saudara-saudara, mari kita lawan mereka. Jika kita tidak melawan, mereka mungkin akan membunuh kita satu persatu. Pada saat ini, seorang ahli pemberontak tingkat kelima dari alam aspek Dharma tidak dapat menahan diri lagi. Para pemberontak ini semuanya berani dan tidak terkendali, dengan nyawa yang tak terhitung jumlahnya di tangan mereka. Di bawah tekanan kuat dari keduanya, mereka tiba-tiba meledak. Seketika itu juga, kata-kata sang pemimpin pemberontak ini menggema di benak banyak pemberontak lainnya. Ya, karena toh kita akan mati juga, kenapa tidak bertarung sampai mati? Ini hanya perjuangan yang putus asa. Ye Qianhe sama sekali tidak peduli. Menghadapi para pemberontak yang menyerbu kembali berpasangan dan bertiga, dia menerobos kerumunan seperti harimau yang menuruni gunung dan memulai pembantaian. Para ahli pemberontak ini bukanlah tandingan baginya. Dia bisa dengan mudah membunuh seorang ahli di tempat dengan satu pukulan. Dalam sekejap, area yang luas berhasil dibersihkan. Di sisi lain, Ye Siwen hanya berdiri diam, mempercepat proses menyerap kristal spiritual untuk mengkonsolidasikan ranahnya, sambil terus melepaskan semburan energi pedang api. Setiap semburan energi pedang api akan langsung memusnahkan satu, atau bahkan beberapa, pemberontak. Pada saat itu, Ye Siwen akhirnya teringat sesuatu dan membebaskan anggota keluarga Ye yang telah ditangkap dan ditahan. Dengan Ye Siwen dan Ye Qianhe melindungi mereka, mereka tentu saja terbebas dari bahaya. Selama jangka waktu yang sangat lama, orang-orang ini telah pulih sampai batas tertentu di dalam cermin asal surgawi. Namun, mereka tidak tahu bahwa itu adalah cermin asal surgawi, dan mereka bahkan tidak tahu kemana Ye Siwen membawa mereka.
Mungkin saja itu hanya dimensi alternatif. Setidaknya dari sudut pandang mereka saat ini, mereka tidak lagi terlihat sesakit seperti di awal, seolah-olah mereka bisa mati kapan saja. Ye Xiwen, kami sangat berterima kasih atas bantuanmu kali ini. Jika ada kesempatan lagi di masa mendatang, kami akan berterima kasih lagi. Kata Ye Sue, melangkah maju mewakili kelompok tersebut. Seluruh anggota keluarga Ye mengangguk setuju. Baik anggota biasa maupun para jenius, mereka semua tunduk pada saat ini. Bagaimanapun, Ye Xiwen telah menyelamatkan hidup mereka, dan itu saja sudah cukup membuat mereka terdiam. Terutama karena mereka telah menyusup ke benteng pemberontak, sebuah misi yang mereka tahu sangat berbahaya, dengan peluang bertahan hidup yang tipis, atau bahkan peluang kematian 1:10. Bagaimana mungkin mereka tidak bersyukur? Bukan apa-apa, hanya bantuan kecil. Ye Xiwen tidak berniat mengambil pujian, tidak ada gunanya baginya. Biarkan aku mentraktirmu dulu. Ye Xiwen memutuskan untuk mengobati mereka terlebih dahulu, jika tidak, mereka hanya akan menjadi beban baginya dan Ye Qianhe. Tetapi jika mereka semua sembuh, mereka akan seperti sekawanan harimau yang menuruni gunung. Mereka yang selamat hingga sekarang dan tidak disiksa hingga mati adalah yang terbaik di antara anggota keluarga Ye, baik dari segi kekuatan maupun kemauan. Tangisan Phoenix yang samar terdengar dari dalam tubuh Ye Xiwen, dan Ye Xiwen segera melepaskan cahaya ilahi 7 warna, menyelimuti Ye Sue. Efek dari teknik generasi Phoenix surgawi sangat terlihat sehingga hanya dalam waktu singkat, Ye Sue, yang berada di ambang kematian, telah pulih hingga sekitar 70–80%. Ye Sue juga sangat terkejut ketika melihat Ye Xiwen. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Xiwen memiliki teknik penyembuhan yang luar biasa. Dia bahkan tidak pernah berani membayangkan bahwa teknik penyembuhan seperti itu ada. Namun, ia hanya ragu sesaat sebelum bergabung dalam pertempuran dan mulai menimbulkan kekacauan. Kekuatannya telah mencapai puncak tingkat ke-7 alam aspek Dharma, dan kemajuannya selama setahun terakhir sangat luar biasa. Seiring semakin banyak orang yang sembuh, anggota keluarga Ye ini, seperti harimau yang turun dari gunung, menyerbu para pemberontak dan memulai pembantaian mereka. Setelah berhasil menyingkirkan sekitar setengah dari pemberontak tersebut, para ahli keluarga Ye tampaknya akhirnya berhasil melenyapkan semua ahli di luar dan memasuki bagian dalam gunung. Mereka takjub melihat Ye Xiwen dan Ye Qianhe tidak hanya masih hidup tetapi juga sedang membuat kekacauan. Mereka semua merasa bahwa ini adalah misi tanpa peluang untuk bertahan hidup, karena mereka harus menghadapi interogasi oleh seorang ahli alam surgawi tingkat setengah setelah kembali. Sebuah ujian yang menurut banyak orang paling mustahil untuk dilewati. Ye Xiwen dan Ye Qianhe hampir gagal melewati rintangan ini, hampir saja ketahuan oleh pemimpin. Jika Ye Jianshan tidak melancarkan serangan tepat waktu, mereka mungkin benar-benar akan berakhir dalam pertempuran berdarah di dalam. Awalnya, mereka mengira tidak mungkin menyelamatkan anggota keluarga Ye yang telah diculik, tetapi mereka tidak hanya berhasil, tetapi anggota keluarga Ye yang diculik pun masih penuh energi. Ini tidak masuk akal, tapi kemana diakon Ye Jianzong pergi? Bab 1258 Apakah kamu membunuh Ye Jianzong? Tapi kemana diakon Ye Jianzong pergi? Tanya seseorang. Beberapa orang melihat Ye Jianzong masuk ke sini terlebih dahulu, tetapi dia belum ditemukan. Semua mata langsung tertuju pada Ye Xiwen dan Ye Qianhe. Mereka berdua telah berada di sini sejak mereka menjadi agen rahasia, dan jika ada yang tahu siapa mereka, orang itu adalah mereka berdua. Secara khusus, banyak orang mengetahui tentang perseteruan antara Ye Xiwen dan Ye Jianzong. Ye Xiwen bahkan memilih lokasi Jin Yuge, yang menyebabkan Ye Jianzong kehilangan muka dan sangat merugikan Jin Yuge. Namun, Ye Xiwen dan Ye Ganhe tampak acuh tak acuh, seolah berkata, "Jangan tanya aku juga tidak tahu." Awalnya semua orang mengira mereka bisa mendapatkan informasi dari keduanya, entah mereka masih hidup atau sudah mati, pasti ada kabar, tetapi Ye Xiwen bertindak seolah-olah dia benar-benar tidak tahu. "Ye Xiwen, cepat beritahu aku, kemana pelayan kita pergi?" Pada saat ini, seorang master dari paviliun giok emas tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras. Jika hanya dia yang hadir, dia tentu tidak akan berani menegur Ye Xiwen seperti ini, karena fakta telah membuktikan bahwa seorang seniman bela diri tingkat 8 alam aspek Dharma bukanlah tandingan Ye Xiwen, kecuali jika itu adalah master tingkat 9 alam aspek Dharma yang dapat menekannya. Mengingat kekejaman dan kebrutalan Ye Xiwen, dia berani tidak menghormati Ye Xiwen,
dan Ye Xiwen tentu mampu membunuhnya secara diam-diam. Namun, dengan banyaknya ahli di sini, dia menduga Ye Xiwen tidak akan berani bertindak gegabah. Ye Xiwen memutar matanya ke arahnya dan berkata, bagaimana aku bisa tahu kemana dia pergi? Lagi pula, Ye Xiwen sudah memutuskan bahwa kematian Ye Jianzong tidak ada hubungannya dengan dia, sama sekali tidak. Lalu bagaimana jika seseorang menduganya? Apakah kau punya bukti? Gigit aku. Kau, pakar paviliun giok emas, di tingkat ke-8 alam aspek Dharma, sangat marah. Wajahnya memerah, dan matanya tertuju pada Ye Xiwen seolah ingin melahapnya hidup-hidup. Kau berbohong. Aku jelas mendengar pelayan memanggil namamu saat aku berada di langit tadi. Kau pasti pernah melihatnya sebelumnya. Kau tuli. Ye Xiwen sama sekali tidak peduli. Memangnya kenapa kalau dia mendengarnya? Memangnya kenapa kalau dia melihatnya? Apakah dia punya bukti? Jika jasad Ye Jianzong masih ada di sini, pasti ada cara untuk merekonstruksi apa yang terjadi sebelum kematiannya, atau bahkan mencari tahu jenis serangan apa yang membunuhnya. Tetapi sekarang bahkan jasadnya pun telah tiada, apa yang bisa mereka lakukan? Pada titik ini, semua orang sudah membuat beberapa kesimpulan dari percakapan antara keduanya. Hilangnya Ye Jianzong jelas terkait dengan Ye Xiwen. Beberapa hal tidak membutuhkan bukti, mereka dapat menebak sebagian besar hanya dengan berspekulasi. Namun, beberapa orang bingung dengan fakta bahwa kekuatan Ye Xiwen jauh lebih rendah daripada Ye Jianzong, yang tidak dapat disangkal. Jika Ye Xiwen dapat mengalahkan Ye Jianzong, dia tidak perlu memancing Ye Jianzong menjauh dari gunung sebelum berani melancarkan serangan mendadak ke markas Jin Yuge. Berdasarkan berbagai petunjuk, Ye Xiwen jelas bukan tandingan Ye Jianzong, tetapi hilangnya Ye Jianzong jelas terkait dengan Ye Xiwen. Mengingat sifat pendendam Ye Jianzong, begitu dia menerobos masuk ke gunung dan melihat Ye Xiwen, bagaimana mungkin dia dengan mudah membiarkan Ye Xiwen pergi? Oleh karena itu, konflik antara kedua pihak hampir tak terhindarkan. Beberapa orang yang mengenal Ye Jianzong bahkan menduga bahwa masuknya Ye Jianzong secara tiba-tiba ke gunung sebelum pertempuran usai jelas dimaksudkan untuk menimbulkan masalah bagi Ye Xiwen, untuk membunuhnya jika dia masih hidup, dan untuk menodai mayatnya jika dia sudah mati. Mereka hampir bisa menebak apa yang dia pikirkan tanpa perlu berpikir sama sekali. Namun sekarang, di saat seperti ini, Ye Xiwen berdiri di sana tanpa terluka, sementara Ye Jianzong telah menghilang. Apa yang sedang terjadi di sini? Sungguh tak terbayangkan. Lagi pula, bukan berarti semua orang tidak memperhatikan keributan di dalam. Fluktuasi pertempuran yang intens memperjelas, bahkan tanpa melihat, bahwa pertempuran sedang terjadi di dalam. Semua ini tidak dapat mereka pahami, dan satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa Ye Xiwen telah membunuh Ye Jianzong, tetapi gagasan ini memberi mereka perasaan merinding. Pikiran itu membuat mereka merinding. Meskipun Ye Jianzong memiliki temperamen buruk dan berasal dari faksi yang berbeda, mereka telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Ketika mereka benar-benar menduga nasib Ye Jianzong, entah dengan tulus atau tidak, mereka semua merasakan kesedihan yang sama. Kau bicara omong kosong. Pakar dari paviliun giok emas, di tingkat ke-8 alam aspek Dharma, tersipu. Kau berani menyentuh seorang pelayan. Paviliun giok emas tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Pergi sana. Ye Xiwen terlalu malas untuk berkata lebih banyak, dan hanya mencibir. Lalu kenapa kalau dia menebaknya? Apakah dia punya bukti? Jika Anda tidak punya bukti, pergilah. Bahkan jika Anda punya bukti, lalu apa? Setelah Ye Xiwen selesai berbicara, dia berbalik dan menyerbu para pemberontak yang tersisa, melepaskan pembantaian. Para pemberontak yang selamat ini sama sekali bukan tandingan Ye Xiwen, dan hanya dalam sekejap, dia telah membunuh dan melukai sejumlah besar dari mereka. Pada saat ini, yang lain akhirnya ingat tujuan kedatangan mereka dan ikut serta dalam pembunuhan. Meskipun masalah Ye Jianzong mencurigakan, sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Pertarungan mematikan antara Ye Xiwen dan Jin Yuge memberi mereka keinginan untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus. Hanya mereka yang memiliki motif tersembunyi yang merasa sangat frustrasi saat ini. Di antara orang-orang ini, banyak yang menginginkan pil emas Taishuan 9 revolusi milik Ye Xiwen. Awalnya, mereka masih bisa menindas Ye Xiwen karena dia tidak mampu menghadapi para ahli di tingkat ke-9 alam aspek Dharma. Namun, jika dugaan mereka benar, maka Ye Xiwen mungkin bukan lagi seseorang yang bisa mereka hadapi.
Jika kita melakukan langkah lain, kemungkinan besar itu akan memperingatkan para ahli di alam surgawi setengah langkah. Jika seorang ahli alam surgawi tingkat setengah langkah pun merasa khawatir, maka masalah ini telah meningkat secara signifikan. Mungkinkah para petinggi Balai Penegakan Hukum membiarkannya begitu saja? Tentu tidak. Berkat upaya gabungan para ahli keluarga Ye ini, para pemberontak itu tidak punya kesempatan untuk melarikan diri dan semuanya tewas. Pada saat ini, Ye Xiwen merasa matanya terbuka. Meskipun banyak dari mereka jauh lebih lemah daripada Ye Xiwen, dalam hal pengalaman, mereka telah hidup selama ribuan tahun dan jauh lebih unggul dari Ye Xiwen. Di beberapa tempat yang tidak mencolok, mereka dapat menemukan lorong rahasia dan berbagai ruangan rahasia. Beberapa pemberontak yang bersembunyi di dalamnya tidak dapat menghindari nasib terbunuh. Itu benar-benar kasus, menggali tanah sedalam 3 kaki. Dibandingkan dengan metode profesional mereka yang berpengalaman dan terampil, Ye Xiwen jelas jauh lebih naif. Jelas, orang-orang ini telah melakukan ini lebih dari sekali atau 2 kali. Tak lama kemudian, ledakan yang memekakkan telinga menggema di langit, diikuti oleh raungan yang menggelegar, aku tidak berdamai. Boom! Dengan suara penghancuran diri, indera ilahi semua orang segera menyelidiki, hanya untuk melihat bahwa pemimpin itu telah menghancurkan dirinya sendiri di tempat. Sesosok tubuh melesat ke dalam gunung, itu adalah Ye Jianshan. Saat ini, Ye Jianshan tampak sedikit berantakan, pakaiannya agak rusak. Meskipun tindakan bunuh diri sang pemimpin tidak melukainya secara serius, hal itu membuatnya berada dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, penampilannya yang berantakan sama sekali tidak membuat siapapun berani meremehkannya. Lagi pula, dia baru saja membunuh seorang ahli alam surgawi tingkat setengah. Ye Jianshan melirik situasi di dalam gunung dan tersenyum ketika melihat anggota keluarga Ye yang telah diselamatkan. Selain melenyapkan sisa-sisa tersebut, ada tugas penting lain dalam misi ini, menyelamatkan anggota keluarga Ye yang telah ditawan. Itulah mengapa Ye Xiwen dikirim sebagai agen rahasia. Sekarang, Ye Xiwen tidak hanya berhasil, tetapi juga melakukan pekerjaan yang sangat baik. Para anggota keluarga Ye ini semuanya penuh energi dan tidak hanya memenuhi persyaratannya, tetapi bahkan melampauinya. Ketika Ye Jianshan masuk, semua orang membungkuk kepadanya, termasuk Ye Xiwen. Seseorang sudah melaporkan situasi tersebut kepadanya. Kau melakukan pekerjaan yang hebat, bahkan lebih baik dari yang kuharapkan. Kata Ye Jianshan dengan ekspresi puas di wajahnya. Ini hanya pekerjaanku, kata Ye Xiwen. Meskipun ini bagian dari pekerjaan saya, ini adalah tugas yang sangat berbahaya. Sungguh luar biasa Anda telah melakukannya dengan baik. Jangan khawatir, kasus Anda berada di tangan yang tepat. Saya pasti akan melaporkannya, dan Anda akan mendapatkan imbalan. Ye Jianzong mengangguk dan berkata, ternyata dia tidak salah menilainya. Memikirkan 2 buah suci darah terpencil, Ye Xiwen langsung tergoda. Jika hanya kristal spiritual, berapapun hadiah yang diterimanya, itu hanya akan bersifat dangkal, mampu membantu kultivasinya tetapi tidak memainkan peran yang menentukan. Namun, buah suci darah terpencil berbeda. Selain pil emas Taisuan 9 revolusi, hanya buah suci darah terpencil yang dapat meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat. Waktu, itulah yang kurang darinya sekarang. Jangan tertipu oleh kenyataan bahwa dia telah menyamai Ye Xue, dibandingkan dengan para jenius seperti Jin Taizi dan Yu Taizi yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan memiliki bakat luar biasa, dia masih memiliki kesenjangan yang cukup besar untuk dikejar. Satu-satunya cara untuk mengejar ketinggalan dalam waktu singkat adalah dengan mengandalkan harta karun langka dan berharga seperti buah suci darah terpencil untuk merangsang kultivasinya. Bagi orang lain, terus-menerus mengonsumsi harta karun langka dan berharga mungkin menyebabkan serangkaian masalah seperti fondasi yang tidak stabil, tetapi bagi Ye Xiwen, semua itu tidak masalah. Dengan ruang misterius di sekitarnya, dia tidak memiliki masalah dengan fondasi yang tidak stabil. Sebaliknya, masalahnya adalah fondasinya terlalu stabil, sampai-sampai menjadi penghalang bagi terobosannya. Apakah kau membunuh Ye Jianzong? Suara Ye Jianshan tiba-tiba muncul di benak Ye Xiwen. Itu adalah transmisi rahasia, jelas tidak ingin orang lain mendengarnya. Pada saat itu, Ye Jianshan juga mendengar laporan orang lain, terutama dari Jin Yuge, yang tampaknya menyaksikan sendiri Ye Xiwen membunuh Ye Jianzong. Meskipun banyak orang memiliki dugaan yang sama, mereka kekurangan bukti yang paling penting. Tanpa bukti, apapun yang mereka katakan,
para petinggi kemungkinan besar tidak akan menghukum seorang jenius seperti Ye Xiwen hanya karena sebuah kemungkinan. Mereka tahu betul siapa di antara keduanya, Ye Xiwen dan Ye Jianzong, yang lebih penting. Bab 1259 Apresiasi Ye Jianshan. Ye Jianshan menatap Ye Xiwen dengan saksama. Ekspresi Ye Xiwen tetap tidak berubah, tetapi pikirannya bergejolak. Dari berbagai isyarat Ye Jianshan, tampaknya dia mungkin berpihak padanya. Namun, Ye Xiwen ragu untuk berbicara sekarang karena dia ditanya tentang masalah ini. Risiko berbicara lantang sudah jelas. Jin Yuge tentu tidak akan membiarkan ini begitu saja. Mengingat sifat mereka yang mendominasi, mereka selalu dapat menemukan alasan bahkan ketika mereka salah. Jika mereka benar-benar menemukan sesuatu untuk dijadikan alasan melawan mereka, mereka akan menjadi lebih tidak bermoral lagi. Memikirkan hal itu, Ye Xiwen menggertakkan giginya dan diam-diam mengirimkan suaranya, berkata, "Aku tidak tahu." Anehnya, Ye Jianshan sepertinya tidak menyalahkannya. Meskipun dia tahu Ye Xiwen tidak mengaku dengan jujur, dia tidak marah. Sebaliknya, dia menunjukkan senyum puas, jelas senang dengan karakter Ye Xiwen. Sebenarnya, dia tidak terlalu khawatir dengan kematian Ye Jianzong. Seperti Ye Qianhe, dia juga merasa jijik dengan organisasi-organisasi kecil para jenius yang berkembang menjadi balai penegakan hukum, terutama karena Ye Jianzong telah menggunakan kemampuan intelijen balai penegakan hukum untuk berurusan dengan Ye Xiwen. Hal ini membuatnya sangat kesal, karena telah melampaui batas kesabarannya. Dia sendiri pergi mencari Ye Xiwen dan membawanya ke hadapan semua orang, memperjelas pendiriannya. Secara khusus, dia secara pribadi mengumumkan identitas kedua agen rahasia di depan semua orang, yang merupakan peringatan yang jelas. Sekarang adalah saatnya untuk berjuang demi kebaikan keluarga Ye, namun Ye Jianzong berani menyelesaikan dendam pribadi dan diam-diam pergi mencari Ye Xiwen. Lalu bagaimana jika dia mati? Baginya, yang telah melangkah ke alam surgawi setengah langkah, apa bedanya jika seorang seniman bela diri tingkat ke-9 alam aspek Dharma, yang potensinya telah mencapai batasnya, mati? Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan nilai Ye Xiwen. Ye Xiwen adalah jenius paling menonjol di aula penegakan hukum dalam beberapa tahun terakhir, selain Ye Sui. Dia bahkan mengalahkan putra dewa. Orang seperti itu tidak mungkin hanya bunga yang tumbuh subur di rumah kaca. Jika dia dengan mudah mempercayainya dan mengatakan yang sebenarnya barusan, dia pasti akan sedikit kecewa. Temperamennya tidak baik, meskipun terlalu cerdik bukanlah hal yang baik, bagaimana seseorang bisa mendapatkan pijakan di keluarga Ye, apalagi di balai penegakan hukum, tempat yang dipenuhi para ahli, jika ia sama sekali tidak memiliki keahlian. Ye Xiwen menggertakkan giginya dan tidak mengatakan apapun, yang justru membuat pria itu semakin mengagumi Ye Xiwen. Baiklah, aku tidak tahu apakah Ye Jianzong hilang atau terbunuh dalam pertempuran, itu bukan urusanmu, kata Ye Jianshan sambil sedikit tersenyum. Dengan kata-kata ini, dia pada dasarnya telah menyelesaikan masalah. Bahkan jika orang-orang dari Jin Yuge tidak puas, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sebagai ahli alam surgawi setengah langkah, Ye Jianshan, selain para ahli alam surgawi yang jarang menunjukkan diri, adalah kekuatan sebenarnya dalam semua urusan keluarga Ye. Meskipun Ye Jianzong dan Ye Jianshan berasal dari generasi yang sama, perbedaan satu tingkat saja membuat mereka tampak seperti berada di dunia yang berbeda. Kau telah melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi Jin Yuge pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Saat ini, Jin Taizi dan Yu Taizi sama-sama mengasingkan diri, berharap untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri dalam kompetisi Istana Kerajaan 10 tahun kemudian. Jika tidak, apakah kau pikir kau masih akan begitu santai? Baik Kim Taewo maupun Oke Taewo, mereka adalah tokoh-tokoh berpengaruh yang bahkan aku pun tak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Di antara generasi muda, selain 5 tirani, mereka dianggap luar biasa, dan masa depan mereka tak terbatas. Pertempuran untuk Istana Kerajaan, tanya Ye Xiwen. Bolehkah saya bertanya apa itu pertempuran untuk Istana Kerajaan? Ye Jianshan sedikit terkejut, tidak menyangka bahwa Ye Xiwen tidak mengetahui tentang perebutan kekuasaan di Istana Kerajaan. Namun, dia segera mengerti, karena bukan rahasia lagi bahwa Ye Xiwen adalah anggota Istana Kerajaan yang baru diangkat, banyak orang mengetahuinya. Turnamen Istana Kerajaan adalah kompetisi yang diadakan oleh Istana Kerajaan untuk menentukan para jenius terkuat bagi umat manusia. Sekarang,
Raja manusia tidak dapat ditemukan. Keempat pangeran menguasai istana kerajaan. Jika keluarga Ye kita ingin mendapatkan pengaruh terbesar dalam pertemuan istana kerajaan, kompetisi istana kerajaan ini sangat penting. Para jenius yang mampu menonjol dalam kompetisi istana kerajaan dapat dilatih secara pribadi oleh keempat pangeran. Bahkan seekor babi pun bisa menjadi master yang tak tertandingi, kata Ye Jianshan, dengan sedikit rasa iri dalam ekspresinya. Wang Ting dan Ye Siwen terkejut. Pada saat itu, suara Ye Mo tiba-tiba terlintas di benaknya. Istana kerajaan adalah lembaga penguasa tertinggi umat manusia, kata Ye Mo. Legenda mengatakan bahwa istana kerajaan diwariskan dari zaman kuno, dari istana surgawi umat manusia. Namun, sejak era mitologi, istana surgawi telah menjadi legenda, dan istana kerajaan telah menggantikannya sebagai lembaga penguasa tertinggi umat manusia. Sebelum aku berada di alam iblis dan belum mencapai alam bela diri sejati, aku terbangun untuk beberapa waktu dan mendengar beberapa legenda tentang istana kerajaan umat manusia. Ye Siwen terkejut. Selama ini, dia berada di laut tak berujung atau bergegas dalam perjalanannya dan bertempur, jadi dia benar-benar tidak tahu apapun tentang istana kerajaan. Istana kerajaan ini adalah tempat para master sejati berlimpah, memerintah ribuan manusia. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan istana surgawi kuno, dan dengan klan-klan kuat yang sekarang tersebar di seluruh negeri, seperti keluarga Ye, yang lebih patuh daripada setia, istana kerajaan tetaplah penguasa tertinggi umat manusia. Raja manusia adalah master yang tak tertandingi, dan hanya master nomor satu di antara manusia yang dapat menjadi raja manusia. Untungnya, orang-orang ini tahu batasan mereka dan tidak berani mengklaim gelar kaisar. Tapi ku dengar dia mengatakan bahwa raja manusia telah menghilang. Ye Mo menjelaskan, juga sedikit terkejut. Ye Siwen juga agak tertarik dengan rahasia-rahasia ini, tetapi dia juga tahu bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya. Aliansi 100 ras memiliki 10 keluarga kerajaan, jadi tidak mengherankan jika ras manusia juga memiliki istana kerajaan seperti itu. Namun, seperti yang dikatakan Ye Mo, istana kerajaan mungkin telah mengalami penurunan yang signifikan. Meskipun mungkin masih menjadi kekuatan terkuat di antara umat manusia, ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk memerintah dunia. Jika tidak, mengapa Ye Siwen tidak pernah mendengar siapapun menyebut istana kerajaan bahkan setelah sekian lama berada di keluarga Ye? Atau lebih tepatnya, jauh di lubuk hati, keluarga-keluarga berpengaruh seperti keluarga Ye tidak lagi menganggap perintah istana kerajaan sebagai otoritas mutlak. Tapi bukan pengadilan surgawi. Setelah mendengar dua kata itu, Ye Siwen langsung teringat pada sosok yang pernah perkasa itu, Kaisar Iblis. Ye Siwen pernah mendengar bahwa ia telah menemukan reruntuhan istana surgawi di Pulau Wanyao. Apa hubungannya antara itu dan istana surgawi manusia? Ye Siwen dipenuhi pertanyaan. Jika memang ada hubungannya, apa asal-usul Pulau 10.000 Iblis? Poin kuncinya adalah iblis-iblis di pulau itu tidak terlalu kuat, tetapi asal-usul mereka sangat mencengangkan, mereka sebenarnya adalah keturunan dewa. Dia tidak lagi sebodoh dulu. Saat itu, Ye Siwen tidak sepenuhnya mengerti apa arti garis keturunan ilahi, tetapi sekarang, dari sikap keluarga Ye terhadap Ye Sukong, dia dapat memahami sampai batas tertentu apa arti garis keturunan ilahi. Bahkan jika itu adalah keturunan yang terpisah oleh ribuan tahun. Akan berbeda jika hanya satu atau dua binatang iblis yang memiliki darah seperti itu, tetapi begitu banyak binatang iblis memiliki darah dewa yang mengalir di pembuluh darah mereka. Ini jelas tidak normal, dan ada anak-anak serigala. Si rakus yang tak terkendali itu. Ye Siwen sudah lama tidak mendengar kabar darinya. Pikiran-pikiran itu berputar-putar di benaknya, tetapi hanya sesaat. Dia dengan cepat kembali tenang dan melanjutkan perjuangan untuk meraih supremasi di istana kerajaan. Meskipun skala pasti kompetisi di istana kerajaan tidak diketahui, raut wajah Ye Jianshan yang penuh kerinduan dan iri hati menunjukkan bahwa kompetisi semacam itu kemungkinan besar akan terjadi. Musuh terbesarnya, Kim Taemi dan Oke Taemi, juga mengasingkan diri untuk mempersiapkan perebutan kekuasaan di istana kerajaan. Pertempuran perebutan kekuasaan di istana kerajaan akan dimulai dalam 10 tahun. Dengan kecepatan kultivasi Anda saat ini, jika Anda berkultivasi di penjara surgawi para pelanggar hukum selama 10 tahun, Anda mungkin bisa membuat nama untuk diri sendiri dalam pertempuran perebutan kekuasaan di istana kerajaan. Kata Ye Jianshan. Ye Siwen diam-diam merasa takjub. Bahkan dengan kecepatan kultivasinya saat ini,
setelah 10 tahun berlatih di penjara surgawi para pelanggar hukum, ia hanya mampu menorehkan namanya di kompetisi Istana Kerajaan. Tingkat para ahli yang berpartisipasi dalam kompetisi Istana Kerajaan sungguh tak terbayangkan. Pada saat itu, ia merasakan sedikit kegembiraan. Ada begitu banyak ahli di dunia ini, jauh lebih banyak daripada yang bisa ia bayangkan, yang membuat darahnya mendidih lagi. Tapi bagaimanapun juga, kau adalah murid Aula Siwu kami. Bagaimana kau bisa membiarkan orang lain menindasmu? Orang-orang dari paviliun Jinyu itu tidak akan berani melakukan apapun padamu. Selain itu, Jin Taizi dan Yu Taizi masih mengasingkan diri. Bahkan Ye Jianzong telah jatuh ke tanganmu, jadi orang lain bukanlah ancaman bagimu. Kata Ye Jianshan sambil tersenyum, tanpa ragu menyebutkan kematian Ye Jianzong di depan Ye Siwen. Bagaimanapun juga, aku tetap ingin berterima kasih kepada sesepuh karena telah membela diriku. Kata Ye Siwen, ini bukan apa-apa, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Orang-orang ini semakin keterlaluan selama bertahun-tahun. Mereka bahkan berani terang-terangan mencuri barang-barang yang diberikan patriark kepada mereka. Sebenarnya, kepala aula kita juga bermaksud melatihmu. Sekarang tampaknya dia benar tentangmu. Kau memang permata yang bersinar, bukan orang lemah. Kata Ye Jianshan dengan puas. Tanpa bimbingan dari para petinggi, aku bukan siapa-siapa. Kata Ye Siwen. Hehe, Ye Jianshan terkekeh acuh tak acuh mendengar ucapan Ye Siwen, lalu berkata, aku akan melaporkan masalah ini dengan jujur. Tunggu saja, kau pasti akan mendapatkan 2 buah suci darah terpencil. Dengan 2 buah suci darah terpencil, kau akan memiliki kesempatan untuk mengejar Jin Taiyuzi dan Yu Taiyuzi dalam 10 tahun, dan mengharumkan nama keluarga Ye kita dalam kompetisi Istana Kerajaan. Dengan generasi muda yang luar biasa sepertimu, ditambah 5 hegemon yang memimpin, keluarga Ye kita pasti memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan kita dan menyingkirkan kemunduran kita dalam kompetisi Istana Kerajaan ini. Ye Siwen tidak menjawab, tetapi diam-diam memproses informasi yang telah diterimanya. Jin Yuge, Jin Tai tidak punya anak laki-laki, Yu Tai tidak punya anak laki-laki. 5 hegemon, perebutan kekuasaan di Istana Kerajaan sangat membebani pikirannya. Bab 1266 bulan kemudian, pembersihan benteng pemberontak berjalan sangat lancar. Beberapa pemberontak telah menyembunyikan ruangan rahasia mereka dengan sangat baik, tetapi mereka tidak dapat lolos dari tangan para veteran berpengalaman ini. Pada akhirnya, mereka semua dibasmi sepenuhnya. Tindakan kejam keluarga Ye menyapu bersih basis pemberontak, menyebabkan kekacauan besar di dalam penjara surgawi tanpa hukum dan langsung membuat banyak pembuat onar yang gelisah jera. Penindakan besar-besaran yang dilakukan Ye Jianshan terhadap benteng pemberontak juga dimaksudkan untuk memberitahu para penjahat ini bahwa keluarga Ye masih memegang kendali atas penjara penegakan hukum, dan bukan hak mereka untuk bertindak sembrono. Para anggota keluarga Ye tidak pernah benar-benar menganggap serius para penjahat ini. Bahkan jika para penjahat ini membalikkan dunia, mereka tidak akan bisa lolos dari penjara surgawi tanpa hukum. Jika mereka benar-benar membuat marah keluarga Ye, mereka bisa meratakan penjara surgawi tanpa hukum dalam sekejap. Pada akhirnya, mereka menganggap penjara hukum surgawi sebagai surga, sebagai seluruh dunia, tetapi bagi keluarga Ye, itu hanyalah tempat bagi anak-anak mereka, atau lebih tepatnya, anak-anak di dalam balai penegakan hukum, untuk mendapatkan pengalaman. Namun, disiplin semacam ini tetap perlu dilakukan dari waktu ke waktu, karena jika tidak ada disiplin dalam jangka waktu tertentu, sebagian orang akan menjadi lengah dan melupakan tempat mereka. Begitu mereka mulai membuat masalah, mereka benar-benar menghancurkan ketertiban di penjara surgawi tanpa hukum. Setiap kali, keluarga Ye menderita kerugian. Ketertiban adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi bahkan ketertiban terburuk pun lebih baik daripada tidak ada ketertiban sama sekali. Dalam operasi penyamaran ini, Ye Siwen dan Ye Qianhe, yang memberikan kontribusi besar, menerima imbalan mereka dengan cepat. Ye Jianshan tidak menyembunyikan apapun, dan berbagai imbalan pun segera diberikan. Selain 2 buah suci darah terpencil, setiap orang menerima 3 miliar kristal spiritual, serta berbagai pil lain untuk mengisi kembali esensi sejati dan menyembuhkan luka. Namun, tak satu pun dari mereka yang dapat dibandingkan dengan buah suci darah terpencil. Bagi Ye Siwen, ini juga merupakan kekayaan yang cukup besar, meskipun tidak sebanyak yang telah ia rampas dari Ye Jianzong. Namun,
Ye Jianzong telah menghabiskan ribuan tahun untuk mengumpulkan kekayaan seperti itu, sementara ia hanya menyelesaikan satu tugas dan memperoleh 3 miliar kristal spiritual. Dibandingkan dengannya, Ye Qianhe benar-benar menjadi kaya dalam semalam. Ye Xiwen mengonsumsi puluhan atau ratusan juta kristal spiritual sekaligus, jadi meskipun dia sempat gembira dengan 3 miliar kristal spiritual itu, kegembiraannya hanya sesaat. Namun Ye Qianhe berbeda. 3 miliar kristal spiritual ini melipat gandakan kekayaannya dalam sekejap. Dia baru saja memasuki tingkat ke-8 alam aspek Dharma dan baru berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Dia masih jauh dari bisa dibandingkan dengan orang tua seperti Ye Jianzong. Ini benar-benar kekayaan dalam semalam. Namun, dia juga tahu betul bahwa semua ini berkat Ye Xiwen. Jika tidak, bagaimana mungkin misi penyamaran biasa bisa menghasilkan kekayaan sebanyak itu? Tentu saja tidak. Jika setiap misi memberikan hadiah kekayaan sebanyak ini, keluarga Ye pasti sudah bangkrut sejak lama. Tidakkah kau lihat bahwa para ahli lainnya, bahkan mereka yang berada di tingkat ke-9 alam aspek Dharma, hanya diberi hadiah puluhan juta kristal spiritual. Dibandingkan dengan kekayaan yang mereka terima, itu hanyalah setetes air di lautan. Meskipun pengalaman hidup dan mati yang mereka alami bersama berperan, alasan sebenarnya tetap terkait dengan Ye Xiwen. Para petinggi, terutama mereka yang berada di balai penegakan hukum, berusaha mengarahkan sumber daya ke arah Ye Xiwen. Ini adalah praktik umum di antara berbagai kekuatan berpengaruh untuk membina para jenius, meskipun itu tidak adil. Bagi orang lain, tetapi hidup pada dasarnya tidak adil, dan mencari keadilan sepenuhnya adalah hal yang mustahil. Dia juga mendapat manfaat dari pengaruh Ye Xiwen, dan dia sangat menyadari potensi dirinya sendiri tanpa Ye Xiwen. Dia mungkin mencapai batas di tingkat ke-9 alam aspek Dharma, dan dengan keberuntungan, dia bahkan mungkin menembus ke alam surgawi setengah langkah. Namun, jika dia tidak beruntung, dia mungkin terjebak di tingkat ke-9 alam aspek Dharma seumur hidupnya. Meskipun dia masih memiliki ribuan tahun untuk berkultivasi, kenyataan itu kejam. Bahkan Ye Jianzong, yang telah terjebak di tingkat ke-9 alam aspek Dharma selama ribuan tahun, telah memasuki tingkat ke-9 alam aspek Dharma ribuan tahun yang lalu, tetapi dia masih terjebak di ambang batas ini dan tidak dapat melewatinya bahkan setelah kematiannya. Meskipun ia berasal dari generasi yang sama dengan Ye Jianshan, otoritasnya tidak tertandingi oleh Ye Jianshan. Inilah sebabnya mengapa banyak diaken dan penatua telah berjanji setia kepada para jenius dengan bakat luar biasa dan prospek masa depan yang tak terbatas. Hanya dengan mengandalkan para jenius ini, mereka berpotensi mendapatkan manfaat dari dukungan mereka setelah para jenius ini naik ke tampuk kekuasaan. Pada gilirannya, para jenius ini membutuhkan dukungan dari para diaken dan penatua yang mapan ini, menciptakan situasi saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sikap ramah Ye Jianshan terhadap Ye Xiwen mungkin bukan tanpa niat untuk melakukan investasi awal. Meskipun kepribadiannya menunjukkan bahwa ia tidak dapat berpihak pada Ye Xiwen seperti Ye Jianzong, niat baik ini sudah cukup. Ye Xiwen telah menunjukkan bakat yang tak tertandingi, tetapi belum membentuk kekuatan yang dahsyat seperti Jin Yuge. Inilah fajar, saat sebelum cahaya sepenuhnya terungkap. Berinvestasi sejak dini ibarat memberikan bantuan tepat waktu, sedangkan berinvestasi di kemudian hari ibarat menambahkan lapisan gula pada kue. Berinvestasi saat ini seperti menaiki kereta terakhir. Secara khusus, ia juga memperoleh 2 buah suci darah terpencil, yang merupakan harta karun langka yang bahkan para ahli di alam surgawi pun akan mendambakannya. Dengan 2 buah suci darah terpencil ini, selama keberuntungannya tidak terlalu buruk, ia hampir pasti akan melangkah ke alam surgawi setengah langkah. Dalam beberapa tahun, ia pasti akan menjadi tokoh besar di keluarga Ye yang akan bertanggung jawab atas suatu wilayah. Ye Qianhe bisa memikirkan hal-hal ini, dan Ye Xiwen tentu saja juga bisa. Karena ia menunjukkan masa depan yang semakin menjanjikan, ada banyak orang di keluarga Ye yang menginginkan kematiannya. Namun, mungkin juga ada cukup banyak orang yang optimis tentang masa depannya dan bersedia menambah kejayaannya. Jika dia saja sudah seperti ini, maka putra Tuhan, Ye Sukong, pasti dikelilingi oleh lebih banyak orang lagi. Setelah memahami hal-hal ini, Ye Xiwen merasa jauh lebih percaya diri. Dia menyadari bahwa kekuatan tak dikenal di balik para petinggi keluarga Ye bukannya sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah menghancurkan benteng ini, karir Ye Xiwen di penjara surgawi tanpa hukum berjalan lancar,
dan tidak ada yang berani memburunya secara terang-terangan lagi. Kabar bahwa Ye Jianzong kemungkinan akan mati di tangan Ye Xiwen telah menyebar ke seluruh penjara surgawi tanpa hukum. Berita ini bahkan lebih mengejutkan daripada keberhasilan keluarga Ye dalam membersihkan benteng-benteng pemberontak. Justru karena laju kemajuan Ye Xiwen yang menakjubkan itulah ia beralih dari berani memburu ahli tingkat 8 alam aspek Dharma hingga kini bahkan menyebabkan ahli tingkat 9 alam aspek Dharma mati secara tragis di tangannya. Kemajuannya sungguh tak terbayangkan. Yang lebih penting lagi, kekuatan Ye Jianzong telah terkenal di penjara surgawi tanpa hukum selama bertahun-tahun. Bahkan dia tewas di tangan Ye Xiwen, yang membuat para penguasa lokal yang melakukan perbuatan jahat di penjara surgawi tanpa hukum merasa merinding. Bahkan tanpa keluarga Ye, anak ini telah berkembang ke tingkat yang menakjubkan, tingkat yang tidak dapat diremehkan oleh siapapun di antara mereka. Kecuali jika itu adalah ahli alam surgawi setengah langkah yang bergerak, tetapi ahli alam surgawi setengah langkah sangat tidak mungkin bergerak, keluarga Ye tidak bisa membiarkan seorang jenius top dibantai tanpa alasan. Jika sebelumnya masih ada niat untuk melatih Ye Xiwen, jika seorang ahli alam surgawi setengah langkah, atau bahkan seorang ahli alam surgawi, bergerak, keluarga Ye mungkin akan gempar seperti sarang lebah yang diaduk. Hal ini membuat para penjahat yang diam-diam merencanakan sesuatu menjadi tak berdaya. Itulah keuntungan memiliki keturunan yang kuat, mereka yang tidak cukup kuat hanya bisa dibantai oleh mereka, sementara mereka yang cukup kuat untuk membantai mereka harus mempertimbangkan para tetua dan senior yang mungkin masih hidup dari bertahun-tahun yang lalu. Tradisi ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan semakin hari semakin makmur. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Waktu Ye Xiwen di penjara surgawi tanpa hukum akhirnya berakhir. Selama setengah tahun ini, kultivasi Ye Xiwen terus meningkat. Setelah melewati ambang batas tingkat ke-6 alam aspek Dharma, kekuatannya tidak lagi memiliki hambatan dan terus meningkat. Namun, dia berhenti mengonsumsi buah suci darah terpencil dan malah melahap sejumlah besar kristal spiritual dan batu darah untuk meningkatkan kultivasinya. Dalam 6 bulan terakhir, dia telah melakukan perjalanan ke tempat-tempat paling berbahaya di penjara surgawi tanpa hukum yang dapat dia capai, dari daerah perbatasan terpencil tempat berbagai binatang buas tanpa tulang berkeliaran hingga tanah maut tempat kebencian berkumpul. Dia pergi ke tempat-tempat yang paling ekstrim, dan bahkan bisa dikatakan dia pergi ke tempat-tempat di mana lingkungannya paling tidak tertahankan, seperti seorang pertapa yang terus-menerus menempa dirinya sendiri. Dengan bantuan lingkungan yang paling sulit dan sejumlah besar kristal spiritual dan batu darah, ia berhasil meningkatkan kultivasinya hingga mencapai puncak tingkat ke-6 alam aspek Dharma hanya dalam waktu setengah tahun. Kecepatan seperti itu bahkan akan membuat para jenius yang luar biasa pun terheran-heran. Hanya dalam setengah tahun, dia telah mengonsumsi lebih dari 3 miliar kristal spiritual, dan jumlah batu darah yang telah dikonsumsinya tidak diketahui. Semua konsumsi ini telah menjadi fondasi terkuatnya, mendorongnya selangkah demi selangkah menuju puncak. Ye Xiwen tahu persis apa yang diinginkannya. Kekerasan lingkungan di penjara surgawi tanpa hukum ini tak tertandingi dalam pengalamannya. Alasan mengapa tempat ini menjadi tempat suci untuk kultivasi justru karena lingkungan yang keras ini. Lingkungan keras yang memaksa orang untuk mengerahkan seluruh potensi mereka hanya untuk bertahan hidup adalah alasan mendasar mengapa tempat ini menjadi tempat suci untuk kultivasi. Namun, karena berita tentang pembunuhannya terhadap Ye Jianzong menyebar, tak satu pun dari tokoh-tokoh besar di tingkat ke-9 alam aspek Dharma berani melawannya lagi. Bahkan para ahli di alam surgawi setengah langkah pun menahan diri. Tanpa ancaman nyata dari orang-orang ini, para penjahat itu tidak lagi menjadi penghalang baginya. Tentu saja, Ye Xiwen tidak akan mengambil inisiatif untuk membuat masalah bagi para petarung setengah tingkat alam surgawi atau bahkan para tokoh besar alam surgawi, itu sama saja dengan mencari kematian, dan dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Seperti kata pepatah, jika ada kesulitan, kita harus mengatasinya, jika tidak ada kesulitan, kita harus menciptakannya dan mengatasinya. Selama 6 bulan terakhir, Ye Xiwen terus-menerus menciptakan dan mengatasi berbagai kesulitan, dan ini akhirnya mencapai batasnya. Masa hukumannya selama 1 tahun di penjara surgawi tanpa hukum telah berakhir. Dia masih memiliki banyak poin kontribusi, tetapi dia tidak berniat untuk terus mentransfer waktu. Sebaliknya, dia langsung meninggalkan penjara surgawi tanpa hukum.